Nah, jadi dengan gaya irama luk tersebut itu bisa digunakan untuk menangguh pusaka. Seperti contoh yang saya bawa ini ya. Seperti ini. Kalau kita lihat padanan pada gambar yang telah saya tampilkan, ini termasuk gaya irama luk sedang atau keker. Jadi keris dengan luk seperti ini bisa ditangguh. Di antaranya itu kita bisa menyebutnya tangguh Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati. Ngotak dan nyeni. Nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Apa kabarnya dulur-dulur semua? Saya berharap semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diberkahi setiap langkah hidupnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membabar tentang ragam gaya dan irama dari keris luk ya. Gaya dan irama dari luk keris bila kita amati dengan seksama tidak selalu sama antara keris yang satu dan yang lainnya. Kedalaman luknya, dalaman cekungan luknya ya, itu berbeda satu sama lain. Irama luk juga dapat dirumuskan secara matematis, yang mana artinya pada setiap bilah luk, panjang tiap luknya selalu berubah. Semakin ke ujung, maka panjang luknya, lekuk luknya ya, itu semakin pendek. Untuk membedakan irama luk tersebut, masyarakat perkerisan, khususnya di Pulau Jawa, mengenal bentuk luk dan penamaannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu luk sarpo lumampah atau sarpo lumaku. Ini lekukannya agak kendur. Irama luknya seperti gerak ular yang sedang melata. Tenang, tidak tergesa-gesa. Terus yang kedua, luk sarpo nglangi atau sarpo weweko. Nah, lekukan luknya ini lebih tegas daripada luk sarpo lumampah atau sarpo lumaku. Irama luknya seperti ular yang sedang berenang. Ini sarpo nglangi ya. Terus yang ketiga yaitu luk sarpo nyander atau luk sarpo ngerangsang. Nah, lekukan luknya ini lebih dalam lagi daripada sarpo nglangi. Irama luknya ini ibarat ular yang akan menyerang musuhnya. Nanti gambarnya akan saya tampilkan ya. Mana yang masuk sarpo lumampah atau lumaku, terus mana yang termasuk sarpo nglangi atau weweko, mana yang termasuk sarpo nyander atau ngerangsang. Selain padanan bentuk gerakan ular tersebut yang saya sebutkan di atas ya, dikenal pula cara membedakan luk yang satu dengan yang lainnya.
yaitu yang pertama luk hemet-hemet. Nah, bentuk luk yang sangat landai, hampir tidak tampak luknya, sepintas hampir seperti garis lurus ya. Ini luk hemet-hemet. Kalau saya sendiri luk gremet ya, jadi tidak kelihatan luknya, hampir seperti garis lurus. Terus yang kedua luk kembo, atau bahasa Indonesianya hambar ya. Luknya landai, tetapi lebih jelas dibandingkan luk yang tadi, luk hemet-hemet. Luk ini hampir menyerupai luk sarpo lumaku atau lumampah yang di awal telah saya sebutkan ya. Terus yang ketiga luk keker, atau bahasa Indonesia kekar. Nah, irama luknya membentuk garis gelombang yang lebih tegas, seperti irama dari luk sarpo nglangi. Nah, pada garis ini biasanya yang tampak jelas adalah bagian odo-odonya. Terus yang terakhir yaitu luk rengkol. Lengkungan-lengkungannya sangat tegas untuk melukiskan irama luk dengan lengkungan yang sangat dinamis, seperti ular yang lagi nyander tadi ya, luk sarpo nyander kalau padanannya ya. Nah, dalam dunia perkerisan, luk kembo ini sering ditemui pada keris Bugis, keris daerah Malaya, keris Brunei Darussalam, keris Pontianak, dan keris Sambas ya. Terus untuk yang luk sedang atau luk keker, ini sering dijumpai pada keris-keris Mojopahit, Mataram Sinopaten, sama keris-keris Palembang. Itu luknya sedang atau keker ya. Sedangkan untuk luk rengkol, ini sering ditemui pada keris Tangguh Pengging, sebagian Tangguh Mataram Sultan Agung ya, dan Mataram Amangkurat. Ini sering menggunakan luk rengkol. Nanti gambarnya akan saya tampilkan, gambarnya contoh dari tadi, dari awal luk sarpo lumampah atau lumaku, luk sarpo nglangi atau weweko, luk sarpo nyander atau ngerangsang, ataupun padanannya tadi ya, luk hemet-hemet, luk kembo, luk keker, luk rengkol. Itu akan saya tampilkan nanti. Mudah-mudahan saya tidak lupa ya. Nah, jadi dengan gaya irama luk tersebut itu bisa digunakan untuk menangguh pusaka. Seperti contoh yang saya bawa ini ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat padanan pada gambar yang telah saya tampilkan, ini termasuk gaya irama luk sedang atau keker. Jadi keris dengan luk seperti ini bisa ditangguh. Di antaranya itu kita bisa menyebutnya Tangguh Majapahit. Karena keris-keris seperti ini tidak mungkin masuk keris-keris Bugis ya, yang luknya luk kembo. Nah, ini luknya sedang atau keker ini ya. Jadi ini bisa ditangguh atau kita bisa menangguh dengan salah satu alternatifnya, perkiraan adalah Majapahit. Di samping nanti kalau kita bisa lihat dari besinya, dari pola pamornya dan sebagainya, kemungkinan juga bisa masuk ke Mataram Sinopaten
atau keris-keris Palembangan juga menggunakan lok sedeng atau lok keker. Ya. Seperti itu. Jadi orang Jawa khususnya itu selalu menggunakan pasemon atau ibarat-ibarat seperti itu ya. Nah, lok saja diibaratkan dengan gerak ular atau sarpo. Seperti itu. Demikian pembabaran gaya irama dari lok. Mudah-mudahan bermanfaat bagi dulur-dulur yang mulai memahami, menekuni, mencintai keris. Jadi ragam irama dari lok tersebut sebenarnya tidak hanya digunakan pada keris, tombak juga seperti itu. Ini salah satu contohnya. Ini tombak, kalau kita lihat sekilas, ini menyerupai tombak lurus ya. Nah, padahal ini kalau kita lihat dengan seksama adalah tombak lok 5. Nah, loknya tidak begitu jelas atau lekukannya sangat landai, sangat-sangat landai. Nah, kalau dalam istilah tadi, lok hemet-hemet ini ya. Lok hemet-hemet. Seperti itu. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada pemahaman saya yang sekiranya kurang tepat. Mohon kiranya dibantu komen-komen ya. Biar menambah wawasan khususnya bagi saya pribadi. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam nguri-nguri warisan budaya leluhur. Salam literasi.